Pernah kepikiran nggak? Kenapa ya, sebagus dan semewah apapun sebuah mall, kok rasanya jauh lebih menenangkan kalau kita lagi ada di hutan pinus? Nah, kali ini kita bakal bongkar sains di baliknya. Nah, ini dia nih intinya. Di satu sisi, kita punya keajaiban buatan manusia. Arsitektur yang megah, lampu yang gemerlap, produk-produk terbaru yang bikin kita kagum. Tapi di sisi lain, begitu kita melangkah ke alam, perasaannya beda banget. Sesuatu yang lebih dalam, lebih menenangkan. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Rasa kagum di mall itu kan hebohnya di luar. Kita mengapresiasi pencapaian manusia. Tapi rasa tenang di hutan? Wah, itu getarannya dari dalam. Itu perasaan memiliki. Kayak ada bisikan dari dalam diri kita yang bilang, nah, ini baru pulang. Jadi, dari mana sih datangnya perasaan yang beda banget ini? Jawabannya ada di dalam setelan pabrik otak kita. Yuk kita lihat gimana setelan ini diprogram selama ribuan tahun evolusi. Konsep ini namanya hipotesis biofilia. Gampangnya gini, bio itu artinya hidup dan filia itu cinta, jadi cinta pada kehidupan. Teorinya simpel banget. Hampir sepanjang sejarah manusia, kita itu ya bagian dari alam, bukan terpisah darinya. Otak, tubuh, dan indera kita itu ibaratnya didesain ribuan tahun buat hidup nyaman di lingkungan alami, bukan di hutan beton. Dan coba lihat angka ini, 99,9%. Selama itulah kita hidup sebagai pemburu pengumpul di alam liar. Kota, gedung, dan layar digital, itu semua cuma sekejap mata doang loh dalam garis waktu evolusi kita. Otak kita pada dasarnya masih perangkat analog yang lagi berusaha nyambung di dunia digital. Nah, ini yang terjadi di level bawah sadar. Waktu otak purba kita mendengar kicauan burung, melihat hamparan hijau, atau merasakan gemericik air, otomatis dia dapat pesan universal. Kamu aman, rileks, nggak ada ancaman di sini. Beda banget kan sama mall atau apartemen kita yang secara biologis itu steril, nggak ada sinyal-sinyal kehidupan yang udah bikin kita tenang selama ribuan tahun. Sekarang, mari kita lihat gimana ini ngaruh ke energi kita sehari-hari. Coba deh bayangin, energi mental kamu itu kayak baterai HP. Tiap pagi kan penuh tuh, tapi kok ya kehidupan modern ini kayaknya sengaja banget dirancang buat nguras baterai itu sampai nol. Bedanya ada di dua jenis perhatian. Hidup di kota itu menuntut perhatian terarah. Kita harus maksa otak buat fokus sama macet, email yang nggak habis-habis, atau daftar belanjaan. Ini capek banget. Nah sebaliknya, alam itu nawarin daya tarik mempesona. Kita nggak perlu usaha buat merhatiin ombak atau awan. Perhatian kita tuh kayak ditarik dengan lembut, bikin bagian otak kita yang kerja rodi akhirnya bisa istirahat dan nge-charge. Grafik simple ini ngegambarin hari-hari kita banget. Kita mulai pagi dengan baterai mental 100%. Tapi terus, jam demi jam, kita pakai perhatian terarah. Di kantor, di jalan, dan baterainya terkuras. Pantas saja sore-sore kita udah lemas, capek pikiran, dan gampang banget kena burnout. Terus, apa sih rahasianya alam bisa nge-charge baterai kita? Salah satu jawabannya adalah kompleksitas fraktal. Otak kita tuh secara alami suka banget sama pola-pola yang ada di alam. Urat daun, cabang pohon, bentuk awan. Pola-pola ini tuh pas banget, cukup teratur biar kita tenang, tapi cukup acak biar kita nggak bosen. Jadi kita dapat stimulasi tanpa harus stres. Kutipan ini ngena banget. Arsitektur kota kan seringnya kaku dan bisa ditebak. Garis lurus, sudut siku-siku, semuanya sempurna tapi terasa mati. Nah, alam dengan segala ketidaksempurnanya yang jujur, justru ngingetin kita kalau keindahan sejati itu ada di sesuatu yang organik, yang mengalir, dan yang hidup. Nah, disinilah masalah zaman modern yang sesungguhnya muncul. Pas baterai mental kita udah mau habis, kita kan otomatis nyari colokan buat nge-charge kan. Sayangnya, kita sering banget salah colok dan malah kejebak di perangkap yang bikin nagih. Ini pertanyaan yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Setelah seharian capek kerja, kita ambil HP buat santai. Kita mulai scroll, mikirnya lagi istirahat. Tapi, apa beneran begitu? Jawabannya, enggak sama sekali. Scrolling media sosial itu bukan nge-charge, tapi malah nguras. Bukan yang ngisi ulang baterai mental kita, itu justru nusuk-nusuk baterai kita dengan ribuan rangsangan kecil, dikuras sampai tetes terakhir. Nah, ini dia cara kerjanya. Media sosial itu dirancang persis kayak mesin slot dopamin. Kita tarik tuasnya terus-terusan. Scroll, ngelewatin konten yang biasa aja. Lalu, tiba-tiba jackpot. Sebuah video lucu atau meme yang pas banget, dan otak kita langsung dapat suntikan dopamin. Akhirnya kita jadi ketagihan, bukan sama kontennya, tapi sama ketidakpastian buat dapetin hadiah berikutnya.
Jadi, pada akhirnya, ini semua tentang pilihan sadar. Setiap hari, kita yang memutuskan gimana cara kita ngisi ulang energi. Mau nyolok ke charger yang beneran, atau ke penguras daya yang nyamar jadi charger. Pilihan ini jauh lebih dalam dari sekedar hiburan loh. Di satu sisi, mal dan dunia digital itu membesarkan ego kita. Kita jadi kritikus, jadi konsumen, jadi pusat dari alam semesta kita sendiri. Di sisi lain, alam itu menumbuhkan kerendahan hati. Waktu kita berdiri di hadapan gunung atau lautan, ego kita langsung ciut, dan kita diingatkan kalau kita cuma bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan agung. Inilah pertukaran krusial yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita menukar kebutuhan jiwa kita akan pemulihan yang sejati dengan suntikan dopamin yang cepat dan murahan. Kita memilih ilusi kesenangan sesaat, yang ironisnya justru bikin kita makin capek dan terkuras dalam jangka panjang. Dan inilah intinya, takeaway paling penting. Ini adalah sebuah aksi perlawanan yang sederhana, tapi dampaknya besar. Lain kali kamu merasa lelah, coba deh lawan keinginan buat scroll. Sebaliknya, coba sambungkan lagi dirimu ke dunia nyata, bahkan cuma 5 menit. Dengarkan apa yang sistem operasi bawaan kamu coba katakan. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Saat ini, dalam hidup Anda, baterai Anda itu sedang diisi atau dikuras. Coba pikirkan kebiasaan Anda, pilihan-pilihan harian Anda. Apa yang benar-benar memulihkan Anda dan apa yang cuma memberikan ilusi istirahat? Jawabannya mungkin bisa mengubah segalanya.